Mas kan salah satu penjual sepak jangan kayak gitu nanti dia sebenarnya nanya kabar dulu deh ibu Ya, alhamdulillah baik. alhamdulillah baik. Baik. Kita juga berdua nih sudah bisa belajar kan tentang ini. Oke, apa tuh yang didapat? Apa Ibu yang udah dapat? nggak namanya Devi Matahari? Iya. Kalau boleh tahu emang nama aslinya Ibu Devi? Ya, kebetulan Matahari itu adalah nama grup. Oh, grup. Nama grup kami yang kebetulan juga 6 bersaudara kami. Oh, ada kakak ibu? Iya, jadi dari tahun 90 saya sudah sebenarnya 80-an tapi untuk musikalisasi tahun 90 kita bermusikalisasi puisi dan pendidikan ya tingkat-tingkat RT, kelurahan, kemudian lomba-lomba. Saya pribadi lomba-lomba yang ada di dulu Badan Bahasa, Pusat Bahasa sekarang Badan Bahasa. Nah setelah itu ya terus kemudian juga pada saat masa SMA-nya itu ikut-ikut teater, pada saat SMP itu boxingan. Emang pada dasarnya suka sama seni, emang dari kecil kali ya, suka baca puisi dari SMA. Berarti nama Matahari itu dari Nama grup. nama grup Iya, Sanggar. Devi Sanggar Matahari kan, dia itu Sanggar Matahari, makanya aku Devi ini Matahari. Iya benar belum salah. Baik ibu kan sudah lama ya berkecimpung dalam dunia kesenian dan sastra. Asal garapnya. Iya. Kita sih mulai tertarik dari sastra. Nah, saya mungkin akan bilang saya adalah anak yang paling beruntung. Saya harus mengakui itu kenapa. Orang tua saya juga orang seni. Papa itu adalah pemain teater, pemusik dan juga apa namanya ya pekerja seni ya. Saat dia masih kuliah pun dia pemain band, penyiar gitu. Kemudian mama adalah penari dan dijuluki Ratu Serampang 12 di Sumatera Utara dan salah satu penari yang memberikan perjamuan tari pada saat Presiden Soekarno hadir ke Sumatera Utara ke Medan. Jadi mama juga penari. Nah, dunia seni ini saya lihat, saya rasakan, saya ada di dalamnya sejak masih kecil. Umur 2-3 tahun suka digendong papa menghadiri acara-acara sastra, acara-acara musik, gitu, latihan teater. Saya ingat sekali usia 5 tahun saya suka digendong di pundak gitu, jalan kaki dari rumah ke Gelanggang Jakarta Timur karena latihan. Saya senang aja, saya nggak tahu kan maka saya yang kecapean karena bagi saya itu menyenangkan. Saya di area yang luas bisa bermain-main, lihat orang latihan pernapasan, mimik segala macam dan saya menikmati karena saya di belakang sudah ikut-ikutan rombongan. Jadi dibilang peristiwa kesenian itu hadir dari saya masih kanak-kanak sekali. Tapi untuk diri saya sendiri memulai SD saya ikut lomba-lomba di RT, kelurahan gitu. Saya suka lomba baca puisi, lomba nari, lomba nyanyi. Nah tiga hal itu yang paling sering saya ikuti sampai akhirnya di SMA saya juga mengikuti pertama kali diadakannya lomba musikalisasi puisi tingkat sekolah menengah atas oleh Pusat Bahasa saat itu, sekarang Badan Bahasa. Saya menjadi peserta pertama saat itu, masuk peserta pertama dan setelah itu nggak bisa terpisahkan dengan musikalisasi. Ya, dan sampai detik ini masih bermusikalisasi puisi. Anak-anak yang sudah dewasa, sudah menikah, kelak akan menjadi nenek, tapi juga masih terus berkesenian. Kalau dari dengar cerita ini ya Bu ya, panjang ya Bu perjalanan Ibu. Banget. Pasti ada suka dukanya dong Bu. Iya. Apa nih kalau boleh kita tahu nih suka duka dalam bidang seni? Seni masih dianggap sebelah mata. Iya betul. Dan itu sampai detik ini. Jujur hari ini saya lagi rasa kehilangannya. Jadi tadi semalam tepatnya 16.35 temannya papa ya salah satu
pejuang kesenian, ketua teater KAI ini termasuk teater yang tertua, tahun 73 didirikan, itu meninggal. Dan meninggalnya bagi saya halo, benar-benar antara puitis dan ironis kata apa Sengaja banget di ini toko buku dibikin tahun 25 tahun yang lalu. di toko buku desa. Ini yang bikin Samuel Watimena. Tadi mau membacakan Nah, itu Pak. bertemu karena dimanapun teringat orang tua, Dari bagaimana potret Suliman enggak sampai ini Pak, itu sepatu. Kalau baju celana beliau harus 25 tahun yang lalu. menghembuskan nafas terakhir. Ya bisa dibilang Halo. kurang Ya. menyenangkan lah ya dari segi finansial. Tapi yang membuat saya yakin bahwa di kesenian saya bisa menjadi orang yang merdeka dan tidak Iya. tergantung pada apapun Ya. di kesenian. Saat saya jadi bagi saya suka dukanya ya Ya, dukanya tidur di sini. kalau mau dirasain bakal Udah banyak berapa bulan banget, yang lalu? bahkan nggak berhenti gitu. Bicara tentang monolog kayak penghargaan, distansi, bahkan apa orang-orang yang meng-hire kita itu sangat minim. Tapi kalau kita mencoba bersyukur karena ini kecintaan, jadi kesenian bukan sebagai hal yang untuk eksis semata, tapi it's my life. Ini gue banget. Ini emang mau aku. Harinya Ini adalah hidup. Seni itu adalah hidup. Maka kita nggak akan pernah merasa duka banget. Hari ini makan, besok nggak makan. Terus bagaimana papa saya almarhum membayangkan di rumah tuh nggak ada menu, kami dengan orang nantinya adik beradik. Apa mengandaikan nasi goreng itu seperti ayam panggang atau disuruh itu mata karena kebetulan mama nggak bisa nggak ada kecap, jadi nasi goreng putih pizza. ya. Tapi kalian kenapa mengimajinasikan itu dengan rasa syukur? Kan nggak pernah membayangkan bahwa Iya. itu adalah kesulitan ya mas ya, kesulitan apapun. Jadi kami ya udah serta merta semangat begitu kita ayam panggang kalian gitu. Jadi yuk berdoa gitu. Nah hal itu ternyata membekas sampai detik ini dan membuat saya nggak takut untuk tidak makan, nggak takut miskin dan apa itu miskin sekalipun uang tidak ada. Artinya bagi saya papa mengajarkan bagaimana kau harus gagah dalam keadaan apapun. Sulit jangan kalah sama hidup, jangan kalah sama keras ini, jangan kalah. Orang seni banyak punya kreativitas yang bisa dia jemahkan yang membuat dia makin kuat menghadapi itu. Jadi dibilang suka duka Peng. Udah. Ya, kalau bicara itu segala macam pasti ada banget sampai detik ini. Tapi harus itu yang kita rasakan dan kita keluhkan. Oh, kita mau berkesenian bagi ibu. Ibu kan banyak mengikuti lomba-lomba, juga banyak suka duka yang udah ibu lewati. Iya, betul. Dan lomba-lomba itu pasti ibu mendapatkan banyak penghargaan. Nah, Penghargaan atau prestasi apa saja sih ibu yang sudah yang membekas gitu? ada tiga bahkan event yang bagi saya harus banyak bersyukur. Pada usia kelas 2 SMP saya menang pop singer, di mana pesertanya itu kebanyakan mahasiswa. Karena saya boksor, jadi orang dan itu kan pakai baju bebas ya, bukan pakai baju bebas. Saya diantar guru kesenian saya karena saya bongsor, jadi saya masuk final di antara ratusan. Saya masuk final 10 finalis se-Indonesia dan saya masuk. Bagi saya itu adalah hal yang paling satu menantang, membahagiakan karena usia saya yang masih kelas 2 SMP. Itu pertama. Dan setelah itu efeknya saya berlatih kesenian sama ibunya Dirnada
Emilia Contessa. Jadi mungkin karena dia ada bakat atau apa gitu, lantas kami diundang untuk sana dan di sana ada pelatihan gitulah sebelum acara anak ya, kalau saya di TVRI saat itu belum ada RCTI, belum ada stasiun yang lain, stasiun TV yang lain. Itu. Kedua adalah lomba Piala Habiasin Baca Puisi tingkat nasional yang pesertanya 200 dari seluruh Indonesia. Kalau sekarang hanya ratusan, saya ngerasain ribuan pesertanya. Kenapa? Itu penyisihannya 5 hari. Ya, babak penyisihannya itu 5 hari dan di hari terakhir kita akan dipanggil finalisnya. Mau nanti ngobrol lagi ya? Ya, nanti ngobrol lagi. Di hari terakhir itu akan dipanggil finalis, tapi kita nggak diberitahu. Jadi dipanggil langsung baca. Jadi otomatis begitu ikut lomba ini saya harus siapin 2 puisi dan harus yakin bahwa akan masuk. Dan karena banyaknya orang, saya tampil final di pukul 2 dini hari. 2 dini hari dan jurinya adalah orang-orang yang menjadi idola saya. W.S. Rendra, Sutanzi, kemudian almarhum Hamid Jabar, ada Om Yos, Mas Yos, kemudian ada satu lagi, pokoknya 5. Dan saya rasa itu adalah impian semua orang apabila bergelut di dunia puisi dan sastra, pasti ingin sekali mendapat perhatian oleh orang-orang hebat itu, dan saya mendapat kesempatan itu. Jadi pada saat itu saya bacakan puisi di tengah orang udah setengah tidur. Pikiran saya begitu nomor saya dipanggil, bagaimana juri ini lantas bangkit dan memperhatikan saya. Cukup. Saya tidak membayangkan akan menang atau apa, karena melihat orang ngegelempangan di bawah tim itu ya, sebelum tim sekarang di parkiran itu banyak sekali. Ternyata iya, Mas Willy, saya memanggil Rendra Mas Willy langsung on gitu kan, dan memperhatikan saya sehingga saya berusaha konsentrasi dan alhamdulillah saya jadi pemenang kedua pada saat itu. Gak bisa dibilang bahagianya sampai detik ini, dan saya berikrar itu adalah lomba terakhir saya, karena bagi saya puncak pencapaian itu adalah pada saat saya bisa mengalahkan ribuan orang dan saya berhasil. Jadi kalau saya mau ikut lomba-lomba lagi yang pesertanya di bawah itu, saya pikir wah itu nggak menantang, kurang menantang. Mungkin nanti kalau ada kesempatan tingkat dunia entahlah ya, kita lihat. Karena saya pikir nggak ada kata berhenti untuk terus berkarya, mengasah ya diri ini berapapun usia kita. Dan yang ketiga adalah lomba musikalisasi puisi. Saya tampil tunggal. Selama ini kan saya grouping. Saya di antara grup satu-satunya nggak bisa main alat musik. Jadi setelah kami menang berturut-turut di pusat bahasa saat itu, Badan Bahasa, akhirnya kita bermitra, dipanggil untuk bermitra, memasyarakatkan apresiasi sastra. Sampailah kami ke Jambi. Di Jambi, tur di Jambi. Di Jambi ada satu kesenian tradisi yang menarik perhatian saya. Jadi bagaimana si nenek itu menginikan padi itu sambil dia bersenandung, dan nada suaranya tinggi sekali. Maria Carey kalah. Jadi waktu itu gitu, dan kami dengerin itu sampai OMG, dia posisinya begitu kan. Nah, berangkat dari itu kami terinspirasi untuk almarhum abang saya terinspirasi untuk menggarap puisinya MH Ainun Najib. MH Ainun Najib akan kemanakah angin. Terus dia tantang saya, ini ada lomba tingkat nasional, lu tampil sendiri siapa? Aku kan nggak bisa alat musik gitu, bilang sama abang. Gak apa-apa, pakai kecapi mainan, pakai gondang batak mainan, dan pakai gelas kristal. Kami bereksplorasi saat itu, saya sama almarhum abang saya, dan dilalanya juara pertama. Awalnya coba-coba ya Ibu. Awalnya coba-coba berdasarkan inspirasi yang kita lihat dari tradisi yang ada di seni krinok yang ada di Jambi. Nah, 3 lomba ini adalah lomba yang beragam, yang berbeda, tapi dengan tantangan yang bagi saya pribadi cukup membuat
saya berpikir keras, jadi membuat segala macam persiapan karena saya nggak mau lomba ecek-ecek. Jadi kalau saya tuh dulu sama teman-teman kalau ikut lomba, oke, hadiahnya berapa, Tabanas, kita harus bergegas biar mendapat, bukan sekedar mau tampil tapi harus dapat tuh gitu. Jadi memang kita berburu hadiah dulu tuh. Nah, itu 3 lomba yang sampai detik ini benar-benar berkesan dan selalu menjadi catatan bagi hidup saya, dan tentu bangga tanpa jumlah bahagia. Kan tadi kalau ibu udah ngomong tuh ya Bu, pas tadi ibu tampil ada jurinya orang-orang hebat. Betul. Nah, boleh tahu nggak sih Bu tokoh yang ibu favorit ini dalam bidang seni? Siapa? Yes, Yes. saya Wes Rendra dan Iwan Fals. Iwan. Saya cerewetnya minta ampun, tapi saya bisa diam 1000 bahasa di hadapan 2 orang itu. Jadi gampang sekali melihat saya diam, maka itu adalah saya mengagumi beliau itu. Rendra saya ikuti puisinya sejak saya SMP. Pada suatu ketika saya pentas 50 tahun Amir Hamzah dengan Matahari, dia pisang Matahari di Gedung Kesenian. Rendra hadir dan dia memuji penampilan kami dan dia mengecup kening saya, mengucapkan salam dan mengecup kening saya. Saya masih SMA kelas 2, saya nggak mandi 2 hari. Segitu noraknya. Jadi kalau sekarang anak-anak norak sama K-pop segala macam, saya baru ngerasain oh gini yang namanya gitu. Tapi mungkin karena dunianya ada favoritnya adalah orang sastra, jadi bagi semua orang, sebagian orang aneh banget sih lo gitu di jalan megangin teks puisi dia, bahkan sambil nyanyi kau tak akan mengerti bagaimana, kayak orang apa sih gitu. Tapi itulah yang saya rasakan. Saya amat sangat terpengaruh dengan semua teks-teks yang dia tulis. Dan alhamdulillah berkesempatan untuk bisa dikenal dan dekat sekaligus sampai akhirnya pada saat saya menikah, Rendra memberikan kata-kata di undangan pernikahan saya, dan hanya saya yang punya di antara teman-teman semua. Jadi iya, sampai detik ini undangan pernikahan saya menjadi undangan yang banyak di koleksi teman-teman sesama pekerja seniman, karena cuma lo yang niat banget minta dan dikasih. Kata-katanya sampai detik ini selalu melekat untuk Ananda, Devi dan Fikar, suami saya Fikar. Memandang matahari, apa hikmah perjodohan, memandang matahari dari satu jurusan, memandang insan dari segenap jurusan. Hikmah perjodohan dari Rendra banget. Sampai akhirnya Devi dia nasihati saya pada saat saya minta itu, saya datang ke rumah beliau di Cipayung. Apa ini makna ini, kalau boleh Mas tanya sama kamu, ini biar kamu tahu. Pada saat kau menikah, pada saat kau memandang matahari, kemana? Ya ke atas, Mas. Satu jurusan, iya, fokus ke atas, oke. Tapi pada saat kamu nanti menikah, memandang Fikar insan, ini suamimu, di rumah dia milikmu. Begitu dia assalamualaikum keluar, dia sudah menjadi milik masyarakat, dia sudah menjadi milik kantornya, milik keluarganya, milik semua yang berhubungan dengan dia. Jadi bagaimana kau bisa memilah itu? Bagaimana kau bisa bertoleransi dengan itu? Bagaimana kau bisa akhirnya menjadi kesatuan dengan dia? Dengan kata lain, ego-ego kita dalam rumah tangga itu bisa lebih, karena itu tadi, dia bukan milikmu seutuhnya. Kalau sudah di luar, dia bukan milikmu seutuhnya. Dan rasa-rasanya ini sampai milik Allah kan, gitu. Sampai detik ini juga nggak ada gitu. Kalau udah Allah minta ya jadi, memang bukan milik kita sesama manusia. Jadi itu hal yang paling Rendra dan Iwan Fals adalah 2 sosok yang saya kagumi, saya idolakan. Sebenarnya banyak lagi, kalau tokoh perjuangan adalah Suknyadin gitu. Kemudian kalau untuk artisnya kok lupa, ada Oprah. Kemudian ada siapa, penyanyi cewek yang tinggalnya agak ini,
Ya itu, tapi yang paling utama adalah Rendra, karena saya begitu terpengaruh hidup saya dengan dekat dengan beliau, mengidolakan beliau. Begitupun dengan Iwan Fals, siapa yang nggak suka dia? Sampai detik ini kalau ada konsernya saya pasti masih teriak-teriakan dia. Jiwa mudanya ya, Bu. Banget, dan saya nggak malu. Dilalanya rumah saya sekarang bersebelahan dengan komplek rumah saya bersebelahan dengan rumah beliau. Di Luinanggung saya bikin golong, makanya saya pikir ya Allah, Allah baik. Dan kenal di tempatnya Mas Willy, kita kenal. Saya bisa ngomong cuma seperti kata-kata gimana, dia tahu perjalanan Sanggar Matahari dan sekeluarga. Gimana Mbak, masih keliling? Alhamdulillah. Bang, udah diem saya jadi kayak orang freak sebentar gitu kan. Saya bilang kenapa saya jadi bodoh begini gitu. Dan itu terasa, teman-teman bilang iya, kan itu kelihatan banget ya fansnya gitu, karena saya bisa sangat diam 1000 bahasa. Setelah kita memandang, Bu, boleh nggak, Bu, pesan nih untuk anak-anak muda nih, Bu, terhadap terutama dalam bidang sastra ya, Bu, yang mencintai sastranya ataupun yang belum mencintai sastranya? Jadi diri sendiri. Jangan pernah merasa harus mirip A, B, C. Saya prihatin begitu mengidolakan misalnya siapa, Payung Teduh kah, maka karya anak-anak semua kayak Payung Teduh. Tapi untuk awalan oke lah, saya masih oke, adaptasi karena apa yang didengar biasa itu mempengaruhi. Tapi percayalah, di masing-masing diri kita punya kekuatan yang kadang kita nggak tahu. Jangan malu untuk nyoba. Gagal, dilecehin, diketawain, biarin. Saya dari dulu dibilang isi gila baca puisi dulu, sampai ketemu pun kalau reuni lo masih dengan puisi, nggak apa-apa. Tapi saya menjadi manusia seutuhnya. Begitu saya kenal puisi, sastra dan seni, saya merasa hidup saya sempurna dan merdeka. Apabila kalian punya cita-cita menjadi dokter, jadilah dokter yang berkesenian, yang juga menggeluti sastra. Jadi guru juga begitu, kesenian dan sastra. Hidup kalian akan balance, nggak ada stres. Kalau stres sama pekerjaan segala macam, baca puisi, nulis tuh puisi atau nulis cerpen apapun, maka akan seimbang hidup kalian. Nggak ada tuh gara-gara anak berkelahi atau apa kalian stres. Insya Allah, karena itu yang saya alami. Bagaimana menghandle anak sekarang, bagaimana kita Iya. Kalau kita ngomong masih banyak nih sebenarnya cerita sama Ibu. Makanya jam 3 tadi kita sambil ngopi gitu. Gak apa-apa, hujan aku memaklumi ya, karena 2 hari. Diajak cerita nih, jadi pengen cerita banyak apalagi tentang pengalaman. Ya, nanti kapan kalau kalian Rabu kosong, kita ada sastra, supi dan kopi di sini, dan itu gratis. Silahkan nonton, ajak teman-teman mau warna lain, bagaimana melihat apa kaitannya sastra, supi dan juga kopi. Dan kalian akan banyak sekali mendapatkan sesuatu. Apalagi bahasa dan sastra kan? Iya. Kudu wajib hadir, ajak temennya. Nanti posternya Kak Devi kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya sayangku. Iya, mudah-mudahan ini ya, apa namanya, puas dan tidak mengecewakan. Apapun yang nanti mau di-sharing lagi, berkabar. Ibu dapat salam juga dari Pak. Iya, langsung WA. Anak-anak saya mau mengganggu katanya. Oh tidak, aku suka karena di Sanggar Matahari kita juga lagi banyak anak-anak muda yang bergabung dan asik. Saya nggak pernah merasa bahwa saya adalah guru, tapi bagaimana kami saling sharing. Saya juga harus mengupdate lagi perkembangan sekarang yang kadang saya nggak ngerti dan harus tahu dari anak-anak muda. Jadi ini. Yuk kita foto.